Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengandung pesan, berbahagialah orang yang bijaksana, di mana mereka mengumpulkan kekayaan surgawi sembari mencari kekayaan duniawi. Tentunya tidak serta-merta Tuhan kita Yesus Kristus mencecar orang yang hanya berpikiran untuk mengumpulkan kekayaan duniawi. Mencari kekayaan bukanlah sebuah kesalahan, sebab tentu kita juga bisa tahu bahwa untuk membayar toilet saja memakainya kita harus bayar 2.000, kita butuh untuk uang itu. Membeli sayur-sayuran, biaya kesehatan, dan macam-macam. Dan Tuhan tentu realistis akan hal ini. Namun saudara-saudari, apa yang menjadi kritik itu terdapat di dalam bacaan Injil ini. Untuk siapakah nanti segala harta yang kau timbun itu? Demikianlah jadinya orang yang menimbun harta, ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi mencari kekayaan tetapi untuk ditimbun, itulah yang menjadi kritik. Seharusnya kekayaan itu berdampak efektif demi kebahagiaan sesama. Tentunya apa yang dikehendaki oleh Tuhan adalah bahwa kita untuk siapa apa yang kita punyai itu, segala kekayaan yang kita punyai
segala kepandaian, keterampilan, keahlian, dan kebahagiaan kita masing-masing, hendaknya itu kita bagikan kepada sesama. Itulah yang diharapkan, bahwa kita mau berbagi kekayaan kita, keterampilan kita, keahlian kita, kepandaian kita, dan tentunya kebahagiaan kita. Juga itu kita bagikan, kita berikan demi kebahagiaan sesama. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Sebab sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Allah ini adalah baik adanya demi keselamatan kita. Dan ketika kita mau berbagi, bahwa kita tidak mengambil sendiri segala kepandaian, kekayaan yang kita miliki itu, niscaya bahwa kita telah kaya di hadapan Allah. Ketika kita kaya di hadapan Allah, itulah berarti kita juga telah memberikan kebahagiaan bagi Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kekayaan yang adalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai kekayaan di hadapannya, itu berarti kita semua bersedia dan siap sedia untuk membagikan apa yang kita miliki semata-mata demi kebahagiaan sesama. Kita tidak memprioritaskan diri demi kebahagiaan kita sendiri. Bukanlah kebahagiaan diri yang menjadi orientasi hidup kita, melainkan demi semata-mata kebahagiaan sesama. Demi kebahagiaan anggota keluarga kita, demi kebahagiaan istri atau suami dan anak-anak kita. Dan itulah yang menjadi orientasi di mana kita dilihat bahwa kita memiliki kekayaan rohani, kekayaan surgawi. Sebab apa yang disebut dengan kebahagiaan diri sendiri, pencarian kesenangan diri itu ada titik batas jemunya. Dan tentunya kita banyak contoh akan hal ini. Tentu ketika kulit kita gatal, kulit kita gatal, ketika kita merasakan gatal, kita menggaruk-garuk bagian yang gatal itu, ada rasa nikmat, enak menggaruk-garuk yang gatal itu. Tetapi apakah kita akan menggaruk-garuk terus setiap hari, setiap bulan, bahkan sepanjang tahun kita garuk terus karena mencari sensasi nikmatnya itu? Begitu pula dengan makan, kesenangan, kelezatan makanan-makanan yang ada, makanan itu enak. Tapi apakah kita tiap detik mengunyah makanan-makanan yang lezat itu? Dan saudara-saudari, tidur itu pula, pasti tidur itu mengenakan. Bisa tidur sore hari ini sampai besok sore lagi tertidur. Bangun hanya untuk makan terus tidur lagi. Kita bisa untuk mencari kenikmatan tidur semacam itu. Namun janganlah kita takabur untuk tidur terus-menerus. Sebab nanti ada waktunya bahwa kita akan tidur terus, tidak bangun-bangun lagi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa yang menjadi pesan Tuhan ini adalah pesan yang istimewa, bahwa kita mengumpulkan kekayaan surgawi, bahwa kita hidup di dalam nilai-nilai keutamaan hidup, bahwa kita mau mengasihi, kita mau bersabar, mengendalikan diri, kita senantiasa berbuat baik, kita mau memberi. Dan sejatinya orang-orang yang memiliki kekayaan, kepandaian dan keterampilan itu semua, ketika dia mau membagikan, memberikan itu, maka nyatalah ada kebahagiaan lain di dalam dirinya yang pasti kita juga pernah rasakan. Disinyalir bahwa seorang yang telah melakukan kebaikan, hormon serotonin kebahagiaannya itu berlipat-lipat ganda. Orang kaya mengatakan bahwa saya jauh lebih berbahagia ketimbang saya punya dengan segala materi yang ada ketika saya berbuat baik. Saya melakukan kebaikan kepada mereka yang cacat, kepada mereka yang kelaparan,
kepada mereka yang kurang gizi, saya memberikan kepada gereja. Ternyata ada kebahagiaan yang lain, kebahagiaan yang tidak bisa dihitung hanya sekadar dengan materi. Dan seorang penyanyi kondang akan jauh merasa lebih bahagia ketika dia bisa membuat orang-orang tunanetra tersenyum dan bertepuk tangan karena mendengarkan nyanyiannya itu. Dan saudara-saudari, seorang yang memiliki toko pakaian atau seorang ahli konveksi pakaian akan merasa lebih bahagia ketika dia berani mengalahkan rasa takutnya untuk memberikan pakaian kepada seorang gelandangan. Dan tentunya seorang tukang roti akan lebih berbahagia, bukan hanya sekadar bahwa rotinya habis, tetapi ketika dia bisa memberi kepada anak-anak pemulung atau anak-anak kecil yang jatuh miskin dan sungguh-sungguh tidak bisa makan. Ada kebahagiaan tersendiri ketika melakukan keutamaan-keutamaan hidup semacam itu. Dan itulah yang dipandang oleh Allah kekayaan surgawi. Bahwa kekayaan yang kita miliki, keterampilan, kepandaian, keahlian yang ada, tidak kita simpan sendiri, tidak kita timbun, tetapi itu kita bagikan semata-mata demi kebahagiaan sesama, kebahagiaan anggota keluarga kita masing-masing. Dengan demikian, terpeliharalah kebahagiaan di dalam rumah itu, di dalam komunitas itu, di dalam negara kita. Ketika semuanya mau untuk memelihara kebahagiaan satu sama lain, mengasihi, bersabar, berbuat kebaikan, ketika aura itu senantiasa dipelihara, maka nyatalah, nyamanlah rumah kita, nyamanlah komunitas kita, nyamanlah gereja kita, dan nyamanlah negara kita. Maka itulah yang dikehendaki Tuhan, bahwa kita selalu mau membagikan apa yang menjadi kekayaan, kepandaian, keterampilan, keahlian, dan kebahagiaan kita masing-masing, sehingga kita nyata kaya di hadapan Allah.